اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام، ذو الطول والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تشهد على نعمه التي تتوالى علينا في الليالي والأيام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وزكى وحج وصام. اللهم وأصلي وأسلم وأشرف وأكرم وأعظم وأبجل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد، خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين، وعلى آله المطهرين
وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما هي إلا عبارة عن امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لكنها سبب عظيم لنيل رضا رب العرش الكريم. معاشر الحاضرين, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan terhadap kita umat manusia dari surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Pasti hal tersebut itu adalah sebuah hal yang tidak mudah bagi siapapun yang ingin mendapatkannya kelak nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan sekaligus menyiapkan untuk diri kita musuh-musuh yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari musuh-musuh tersebut, Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan iblis dan syaitan, dan berbagai macam apa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk diri kita untuk bisa menghalangi masuknya kita ke dalam surga. Itu adalah sebuah bentuk yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebuah jalan yang tidak akan pernah orang mampu untuk bisa menapaki jalan tersebut kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara musuh tersebut adalah sebuah musuh kita yang paling besar dari berbagai macam apa yang Allah jadikan rintangan untuk kita memasuki surga. Apakah musuh itu? Musuh tersebut itu adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, jiwa kita sendiri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuhnya musuh atau musuh yang terbesar buat dirimu wahai segenap anak Adam adalah nafsumu yang ada di antara dua dadamu. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf ala nabiyina wa alaihi afdhalus salati wa taslim, ketika beliau mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu', dan aku tidak bisa untuk mensucikan diriku. Artinya, aku tidak mampu dan tidak akan pernah bisa mengatakan bahawa diriku adalah seorang yang suci, karena di dalam diriku ada sebuah nafsu yang selalu mengajak kepada kita untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan bahawa sesungguhnya syaitan atau musuh kita yang bernama setan tersebut itu di bulan yang mulia ini Allah belenggu mereka, Allah ikat mereka untuk tidak mengganggu umat manusia. Akan tetapi masih kita dapati banyak di antara umat manusia di bulan yang mulia ini masih senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
atau bahkan di antara mereka yang tidak melaksanakan ibadah puasa di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka 95% mereka berpuasa. Kenapa hal tersebut terjadi? Padahal syaitan tersebut mereka dibelenggu dan ditali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ayal itu karena sebab nafsu yang ada di dalam jiwanya. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan itu nafsu, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahawa saat Allah menciptakan nafsu tersebut, kemudian Allah memanggilnya dan berkata kepadanya, "Ya nafsu, man anti wa man ana?" Siapa kamu dan siapa saya? Kemudian dia berkata, "Ana wa anta." Saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Karena jawaban tersebut Allah murka. Kemudian Allah menyiksanya ke dalam api neraka selama kurang lebih 3000 tahun. Setelah disiksa 3000 tahun nafsu tersebut, kemudian Allah memanggilnya kembali seraya berkata kepadanya, "Ya nafsu, man anti wa man ana?" Wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah saya? Kemudian dia tetap menjawab dan mengatakan, anta wa ana. Kamu adalah kamu dan saya adalah saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kembali dan memasukkannya ke dalam siksa, bukan siksa api neraka, tapi memasukkannya ke dalam sebuah tempat yang begitu dingin yang bisa menyiksa dirinya kurang lebih selama 3000 tahun. Setelah 3000 tahun Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya kembali. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Ya nafsu, man anti wa man ana?" Siapa kamu dan siapa saya? Dia masih menjawab dan berkata, anta wa ana. Kamu adalah kamu dan saya adalah saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksanya kembali selama 3000 tahun dengan tidak diberikan makanan atau alias diberikan rasa lapar yang begitu sangat terhadap nafsu tersebut. Setelah 3000 tahun disiksa dengan rasa lapar, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Man anta wa man ana?" Saat itulah nafsu berkata, "Anta ana wa anta rabbi." Saya adalah saya, sedangkan engkau itu adalah Tuhanku. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini adalah isyarat kepada diri kita bahawa sesungguhnya di setiap musuh-musuh tersebut itu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita solusi untuk bisa mengendalikan para musuh-musuh yang akan membuat dan menjerat kita ke dalam kemaksiatan serta membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi yang terbesar di mana kita bisa mengendalikan nafsu tersebut adalah saat kita berada di bulan puasa ini, karena memang solusi terbesar untuk mengendalikannya adalah dengan rasa lapar. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di luar manfaat daripada puasa yang telah dikatakan oleh mereka para ulama, bahkan para dokter pun juga mengatakan bahawa puasa tersebut bisa mendatangkan kesehatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Sumu tasihhu," berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Di luar hal tersebut, makna daripada puasa itu adalah mengendalikan yang namanya nafsu. Begitu nafsu tersebut diberikan rasa lapar, maka sesungguhnya dia akan melemah, dan ketika dia melemah, kita mampu mengarahkannya dan akan membuatnya untuk turut di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang makanan itu adalah sebuah komponen besar yang akan membuat nafsu kita menjadi liar, nafsu kita menjadi sebuah musuh terbesar daripada musuh-musuh yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghalangi kita masuk ke dalam surga. Makanan tersebut itu memberikan dampak yang begitu positif dalam kebaikan diri daripada manusia.
karena sesungguhnya yang namanya makanan tersebut itu adalah komponen untuk mengarahkan nafsu menjadi nafsu yang begitu beringas untuk mengajak kita ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Busiri beliau mengatakan, inna ta'ama yugawi syahwatan nahimi, sesungguhnya yang namanya makanan tersebut itu menguatkan yang namanya syahwat yang begitu beringas, kata beliau. Oleh karena itu di dalam agama Islam bukan hanya sekedar memberikan musuh terhadap diri manusia, akan tapi memberikan jalan keluar untuk bisa mengatasi dari musuh tersebut sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah apabila ada orang berpendapat, apabila ada orang yang mengatakan bahwa di malam hari kita perlu untuk memakan atau mengkonsumsi makanan yang banyak supaya nanti keesokan harinya kita tidak merasakan rasa lapar. Atau bahkan ada sebuah doktrin yang telah diberikan oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya ketika mereka menyantap makanan sahur, kemudian berkata kepada anaknya, "Nak, hendaklah engkau makan makanan yang banyak di waktu sahur sehingga engkau nanti di keesokan harinya tidak merasakan rasa lapar." Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, statement yang seperti begini itu adalah sebuah hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat, karena memang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa bukanlah untuk tidak merasakan rasa lapar, tapi justru Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa supaya kita merasakan rasa lapar yang dengannya kita akan bisa mengontrol nafsu dan jiwa kita. Tengok apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Nabi Muhammad menjelaskan kepada mereka para pemuda yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menikah, untuk bisa meluapkan daripada nafsu dan syahwatnya dengan cara mereka melaksanakan pernikahan. Akan tetapi ketika mereka tidak mampu untuk melaksanakan nikah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk supaya nafsu dan syahwat bisa terkendali, fa'alaihi bisawm. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan tegas beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai segenap daripada anak-anak muda, barang siapa yang ada di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu akan lebih baik buat matanya dan akan lebih baik buat kemaluannya supaya terjaga dari kemaksiatan. Apabila ada di antara kalian yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, baik itu tidak mampu secara fisik ataupun tidak mampu karena memang tidak ada bekal untuk menikah, maka Rasulullah mengatakan fa'alaihi bisawm, hendaklah dia itu berpuasa, fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa tersebut itu akan menjadi benteng buat orang itu. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, pahamilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan diri kita tentang yang namanya puasa hanya untuk merasakan kepada diri kita rasa lapar tersebut itu. Sehingga kalau Anda merasakan rasa lapar ketika Anda berpuasa, pahami bahwa salah satu tujuan terbesar daripada puasa telah Anda raih dan telah Anda dapatkan. Dan sehingga ketika keluar daripada bulan suci Ramadan ini, kita merasakan bagaimana rasa lapar yang telah hinggap di dalam diri kita selama 30 hari, dan keluar dari bulan puasa ini kita bisa mengendalikan nafsu dan jiwa kita. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala makna dan tujuan daripada puasa ketika Allah mengutarakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita puasa untuk supaya kita bertakwa,
dan tidak ada takwa yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba, yaitu adalah takwa yang ada di dalam jiwa dan nafsu ini yang tunduk kepada seluruh kewajiban-kewajiban dan menjauhi seluruh daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, Allah memberikan kita hidayat sehingga kita semuanya mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan mampu untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita, memberikan kita rahmah, memberikan kita maghfirah keluar dari bulan suci Ramadan, dan kita semuanya telah dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat wal afiyah, diberikan oleh Allah sehat wal afiyah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiyah, dan diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah. Tidaklah Allah memperjumpakan kita bulan Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan tersebut, dan kebaikan selalu hinggap terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحبه السادات الغرار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه، فإنها وصية من الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: ولم يزل على ذلك قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الصحابة أجمعين، خصوصا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا
وجميع العشرة المبشرين بالجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وفرج عنا والمسلمين، خصوصا يا رب إخواننا في فلسطين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من بهلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والوباء والجور والحروب والزلازل والسيول والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.